Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi mauqifil imami minal mayyiti. Tining panika bab dalam nerangake posisi imam dari salat mayyit. Al hadisus sittun ba'dal mi'ah. Tining hadis sekaping 100 sebitek an Samuratabni Jundab an Samuratabni Jundabin radhiyallahu anhu qala panika dari Samurah bin Jundab qala adabu Basyirah Samurah sallaitu wara'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha asolat kaula di belakang Rasulullah bermakmum kepada Rasul salat jenazah atas jenazah orang bini matat se atingkal umur pasya imra'atin hale idem nifasah imra'atin paqamah wastaha pas berdiri pasya Rasulullah di tengah-tengah imra'atin. Tadi kalau mayit perempuan imam posisinya di tengah, kalau laki-laki di kepala lu ya, di hadapan kepala lurusnya nih. Al-maknal ijmali shalla Samurah bin Jundab wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina shalla ala imra'atin matat fi nifasiha asolat pacara sahabat Samurah di belakang Rasulullah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam inalaika nyolataki pacara Nabi atas orang bini sewafat atau tinggal umur imra'atin hale idalem nifasah imra'atin faqama iza awastiha wa dhalika liyasturaha ala a'yunil musalli asna awatiha amamahum. Faqama pas berdiri pasyara Nabi lurus tengah imra'atin wadalik tining kanisa sebab qamah wara'a iza'a wastiha supaya nutup pasyara Nabi hada imra'atin dari pandangan orang-orang yang sholat asna awat iha di tengah-tengah nyabe imra'ah mayit amamahum di hadapan musallin qabla ayyut takhadha lahunnal mahifatu fawqas sarir sebelum ipasang lahunna untuk nisa al mahaffah panapa selimut tutup fawqas sarir di atas usungan mayit keranda. Ma yukhadu minal hadis tining panika pan berempan poin tining panika pan berempan poin ilmu yukhadu seekala panapa ma artinya kesimpulan-kesimpulan yang tergandung dalam hadis di atas. Yang pertama, as-salatu alal janazati wa masru'iyatiha. Salat atas jenazah ben syariatakina salat. Di salat bagian dari apanya mana? Uh, merawat mayit ya.
Nomor 2, anna mauqifal imam minal mar'ati yakunu wastaha. Saungkuna posisi atau tempat imam sholat jenazah dari mayit bini yakunu panike bede panapa mauqif wastaha panike di tengah-tengah mar'ah. Sawaun matat min nifasin aw ghairihi, panike pada mata wafat atau berartikel umur pasir mar'ah min nifasin dari atau sebab nifas, ya, karena nifas awarihi laina nifas. Fal ibratu minal hadis wasfuha bi annaha imra'atun. Tining seinilai dari hadis nikah apa matena tepang nifas maksudnya wasfuha paneka agem beragi mar'ah bi annaha saunghuna mar'ah imra'atun paneka bini la bi kauniha nufasa, bukan sebab bedena nisa atau imra'atun nufasa panike nifas, bukan, artinya bukan karena nifas lalu sholatnya imam ada di tengah, bukan, tapi karena perempuan lah umum sepade. Nomor 3, anna nufasa wa in hazati syahadatah bi mautiha fi nifasiha fa yusalla 'alaiha fala ta'khudhu hukma syahidil ma'rakah. Saungkuna orang bini nifas wa in hazat senajan panika memperoleh, yakni masuklah pasir nafasa asyahadat mati syahid, berarti banyak mati syahid ya, bukan hanya perang ya, mati mendadak, mati didolimi, mati terkejut, mati tabrakan, mati sakit perut, termasuk mati karena wiladah kelahiran nifas. Sebab matena mar'ah fi nifasiha dalam nifas mar'ah wa yusalla 'alaiha pas isolati pasira 'alaiha atas nofasa ya, atau 'alaiha atas mar'ah fala ta'khud, maka tidak memperoleh pasira mar'ah hukma syahidil ma'rakah, tidak sampai ke derajat hukum syahid peperangan. Sini perlu dijelaskan tentang cara sholat jenazah. Sholat jenazah baik perempuan yang menyolatkan maupun laki-laki, ada bagian dari kewajiban fardu kifayah. Hanya saja perempuan di Madura khususnya masih belum terbiasa menyolatkan, maka harus menyolatkan. Perempuan bisa sholat di zaman Rasulullah, disolatkan oleh laki-laki baik dewasa maupun remaja, perempuan dewasa maupun remaja bergantian. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Tadi sudah dijelaskan posisi imam. Kalau mayitnya perempuan ada di tengah, kalau laki-laki posisi imam ada di bagian kepala. Allahu Akbar ya.
Takbir pertama langsung baca surat Al-Fatihah, bisa dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, seterusnya. Tidak ada doa iftitah atau istiftah, langsung baca Al-Fatihah. Allahu Akbar yang kedua, ya, baca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Ini yang paling baik. Di dalam sholat seharusnya memang tahiyat yang dibaca ada sholawat Ibrahimiyah, dan semua sholawat yang dari Nabi diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak ada kalimat sayyidina, lafaz sayyidina tidak ada. Maka bunyinya kurang lebih begini, sholawat Ibrahimiyah. Banyak ya, sudah redaksinya itu banyak. An Abdillah bin Abi Laila qala laqiyani Ka'b bin Ujrah. Abdurrahman bin Abi Laila atabu nemu nih dek kaula pasira Ka'ab bin Ujrah. Faqala fa'atabu Ka'ab ala uhdi laka hadiyatan. Kau ningin bekal apa ring kau deh keparing hadiah laka mareng sampean dek situng hadiah. Nah propana innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Nabi pernah keluar kepada kami di tengah-tengah, di hadapan kami semua para sahabat. Fakulna, lalu kami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ampun kuning kaula setuju para sahabat, bagaimana cara baca sholawat baca salam kepada baginda. Kami sudah ngerti tentang salam, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa kaifa nusalli alaika, bagaimana cara atau sholawat jika membaca sholawat untuk baginda. Qala adabu pasirah ujrah, qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, bacalah seperti sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Apa adanya dari Nabi jangan dirubah. Pernah ada seorang sahabat diberi bacaan doa akan tidur, dirubah tentang amantu bi kitabilladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi kan dirubah menjadi wa ala rasulika wa bi rasulika. Nabi sudah tidak membolehkan merubah kalimat Nabi dengan Rasul, padahal Rasul lebih mulia dari Nabi. Rasul pembawa syariat baru. Kalau Nabi mengikuti Rasul yang syariat dari Rasul pada saat itu sudah tidak boleh, karena redaksi dari Nabi wa bi nabiyika bukan bi rasulika. Demikian juga ini selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis Bukhari 526257 ya. Ya Allah, sholli aparing rahmat ajunan atas Nabi Muhammad, ban atas keluarga Nabi Muhammad,
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hale akati ampun apareng rahmat ajunan atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, karena sampuna ajunan Allah Hamidun panekedat seepoci, Majidun seagung. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah barik apareng barokah ajunan atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta. Hale akati ampun apareng barokah ajunan atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, takbir yang kedua. Takbir yang ketiga berdoa untuk mayit. Dan diingat, doa kepada mayit tidak perlu dirubah yang dari Nabi, yakni mufrad mudzakkar, ya. Mufrad mudzakkar biasanya orang kan Allah fillaha warhamha. Kalau banyak firlahunna, firlahum, tidak perlu, karena rujukan dhamir mufrad mudzakkar tadi kepada mayit, kepada al mayit, berarti al lil jinsi, laki perempuan tetap mufrad mudzakkar, ya. Doa dengan doa apa saja, cuma yang biasa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, ya, wa nakkihi minal khotaya kama yanaqqus sawdul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Maca doa apa bisa, ya. Allah filah warhamhu wa afi wa anhu cukup bisa. Ini takbir yang ketiga. Takbir yang keempat ini hilaf ulama. Ada yang mengatakan berdoa, ada yang tidak. Yang berdoa biasanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa fir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Wa dasyana rasaki wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Setelah takbir yang keempat, ya hilaf, ada yang mengatakan berdoa, ada yang tidak. Dan salam untuk sholat jenazah hanya sekali ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali. Bahkan salam di dalam sholat biasa, sholat maktubah, sholat 5 waktu, yang wajib tuh hanya ke kanan, ke kirinya itu sunnah, ya, wajib ke kanan, yang wajib ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Namun sebagai makmum harus selesai dulu ke kiri imam baru salam, karena makmum harus ikut makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dibentuk agar diikuti, bukan disaingi, bukan didahului. Nomor 4, ya. Allala ba'duhum bi annal hikmata fil wuqufi wastal mar'ah annahu asturu laha minan nas. Akabai sebab, yakni membuat alasan ba'duhum sebagian ulama bahwa sampuna hikmah di dalam posisinya imam, ya, keberadaan imam di tengah-tengah mayit perempuan, annahu banika saungkuna wukuf wasatul mar'ah laha, untuk mar'ah asturu banika lebih menutup, jadi penghalang imam, laha untuk mar'ah minan nas dari manusia. Faidatun, ya.
mauqiful imam minar rajuli iza ra'sihi, tiding posisi atau bertempat imam dari mayit laki-laki panika ya, lurus kepala rajul, kepala mayit. Lima rawat Tirmidzi wa hasanahu, karena pada hadis senyaritaaki pas dia Tirmidzi dah hadis wa hasana, ada ciaki hasan pas dia Tirmidzi huda ma anna Anasan shalla ala rajulin faqama inda ra'sihi. Atas sahabat sahabat Anas orang terdekat dengan Nabi karena ibunya merupakan pelayan di rumah Rasulullah. Sejak kecil Anas sudah bersama Rasulullah. Sholat panika melakukan sholat pasyara Anas atas mayit laki-laki. Faqomah pas berdiri pasyara Anas endar osihi dilurus kepala dari rajul. Summa sholla ala mra'atin faqomah hiyala wastis sarir. Kemudian melakukan sholat Anas atas jenazah atau mayit perempuan. Faqomah lantas berdiri pasyara Anas di lurus tengah apa keranda tengahna jenazah. Faqomah Ala bin Ziyad, lalu bertanya pasyara Ala bin Ziyad, hakadha ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazati maka maqamaka minha, panapa akatiba nikah, hakadha panapa akatiba nikah ningale sampian da Rasulullah qomah hale berdiri Rasul di atas jenazah itam pada sampian minha dari jenazah, wa minar rajuluh maqamaka minhu, atau minha dari mar'ah, minha dari imra'atin, wa minar rajul dari orang laki, mayit laki, mayit jenazah, mayit atau jenazah laki-laki. Kalau mayit itu orangnya, kalau pakai jenazah berarti sudah dibungkus, sudah di atas keranda. Maka di tempat Anda minhu dari rajul. Qala menjawab Anas, na'am. Ada yang perlu dijelaskan. Salat jenazah sebenarnya mendoakan ya, membantu jenazah mayit dengan doa, mengiringi, mengantarkan. Kalau itu diterima maka dosanya terhapus ya. Maka penting itu menyolatkan jenazah. Lebih-lebih kalau yang meninggal dunia orang tua kita, maka anaknya harus yang semestinya itu pertama anak itu diprioritaskan, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya anak diwakilkan oleh anak karena tidak biasa ya. Yang perlu dijelaskan di sini adalah kalau yang menyolatkan itu ada di 3 hadis sampai hitungan 40. Yang kedua 3 shock ya. Kalau sampai yang menyolatkan 3 shock maka doanya diterima. Yang kedua sampai 40 orang yang menyolatkan dengan syarat orangnya itu tidak syirik. Ini yang sulit ini. Walaupun banyak, kalau orangnya syirik tidak ada artinya. Ahli syirik, ahli bid'ah. Nah, ya. Yang ketiga dalam hadis disebutkan kalau orang meninggal dunia lalu disolatkan oleh musallin, orang-orang beriman sebanyak 100 ya, 100 orang, kulluhum yasfa'un lahu illa sufi'u fihi, semuanya meminta, mendoakan untuk minta ampun untuk mayit, illa sufi'u yang dimaksud adalah
doa itu diterima oleh Allah untuk pertolongan mereka kepada mayit. Jadi bisa dibaca ya. Yang pertama, ma min muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia, fayusalli alaihi salasatu sufufin, lalu menyolatkan alaihi atas muslim tiga baris minan muslimin illa aujab, kecuali ya memastikan pasera Allah aja, memastikan Allah ke muslim masih isaborah dia kan. Maka Imam Malik terbiasa ketika orangnya yang menyolatkan sedikit, maka dibagi itu menjadi 3 shop. Sebaiknya memang itu ya. Imam Malik terbiasa kalau peserta sholat jenazah hanya sedikit, maka dibagi menjadi 3 shop agar memenuhi kuota syarat diterimanya doa berdasarkan hadis tadi. Hadis Abu Daud 3166. Yang kedua, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Tidak seorang pun laki-laki muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan atas jenazahnya, menyolatkan jenazahnya 40 orang laki-laki yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Makanya sulit, karena kita telah di tengah-tengah kaum tradisional jahiliyah yang memang berlumuran dengan syirik bid'ah. Ini yang sulit ya. Karena kalau kaum umat muslim tradisional ini punya pemahaman, kalau sudah beriman secara rububiyah, la robba illallah, Tuhannya hanya Allah, maka aman dari syirik menurut mereka. Padahal itu salah besar itu ya, salah besar. Kebanyakan pelanggaran tauhid terjadi bukan di rububiyah, tapi di uluhiyahnya, di la ilaha illallah. Kebanyakan mereka bertawassul, artinya berperantara. Ini yang fatal. Kalau tawassul diartikan perantara, mau tidak mau mereka bisa berperantara dengan zat waib. Padahal Allah juga zat waib. Jadi harapan bercabang. Ini yang membuat mereka syirik tanpa merasa, syirik tanpa menyadari. Ini yang banyak itu. Jadi ketika syirik ya sudah tidak masuk di kategori tadi. 40 orang harus tidak syirik sama sekali kepada Allah, illa syafa'akumullahu fihi, kecuali Allah menerima doa mereka ya, fihi untuk muslim dia. Syarat tadi. Jadi sesuai dengan bunyi ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Mayoritas yang terbanyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka sesungguhnya tetap dalam kondisi syirik, yaitu tadi. Jadi bukan di iman rububiyah kebanyakan, tetapi di iman uluhiyah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu menuntut seorang mukmin harus memurnikan harapan dalam ibadah kepada Allah, harus atau wajib memurnikan taat kepada Allah dalam ibadah. Sudah masuk ibadah itu harus taatnya cuma ke Allah. Kalau taat kepada Allah, maka yang diamalkan adalah jenis amalan atau cara pengamalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umayyuti Rasul faqad atau Allah. Siapa taat Rasul, ittiba Rasul, berarti sudah taat kepada Allah. Maka
Kebalikannya, orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah berarti tidak taat kepada Allah. Ibadah tetapi tidak taat kepada yang diibadahi berarti. Sia-sia. Yang kedua, Rawal Muslim 948 ya. 948. Yang ketiga, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasma'una lahu illa syufi'u fihi. Tidak seorang pun mayit yang disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang. Yang pertama 3 sob, yang kedua 40 orang, ini sampai 100. Yang kesemuanya mendoakan untuk mayit, kecuali pasti Allah menerima doa mereka untuk mayit tersebut. Ya. Sufi'u lahu ya. Annal maksud ya bil qiyami sholati alaihi wa du'a lahu fayataqabbalullahu syafa'atuhum fihi. Allah menerima doa mereka, berarti pasti diterima dia. Terus idza jatama'a janaizu fayakfihinna salatun wahidah. Kalau berkumpul kenapa banyak jenazah, mayitnya banyak, terdiri banyak orang, baik satu jenis laki-laki maupun campur-campur atau satu jenis perempuan. Fayakfihinna, maka cukup hinnah de jenais panapa satu kali sholat. Wa in kana nau'an wahidan wa in ka fa in kana lamun bada panapa jenais panika satu jenis diburu. Qadimal imam afdaluhum bi ilmin autuqa. Qudimah, maka dijadikan imam, dimajukan untuk menjadi imam afdaluhum pasera paling muljana muslimin musallin, paling muljana apa sebab ilmu atau ketakwaan, au sinnon atau lebih tua lah. Wa ikanu rijalan wa nisaan, lamun bada janais paneka laki-laki, jenis laki-laki dan jenis perempuan campur-campur. Uddimar rijal an nisa, maka didahulukan pasera yang laki-laki atas perempuan. Wassalatu al janazah syafa'atun minal musalli lil mayyit, tiding salat atas jenazah pandai pertolongan sampuna, syafaat pertolongan dari orang-orang yang salat untuk mayyit. Payambawi ikhlasul doa, payambawi maka parlo ya panapa mengikhlaskan doa, wa ihdarul qalbi, menghadirkan hati, la'allallah ayyatajawaza anhu wa yamhuwan anhu dunubahu, supaya Allah atau mudah-mudahan pasal Allah panika nyapora Allah anhu dari mayit, wa yamhuwa, menghapus Allah Ta'ala anhu dari mayit dunubahu, dosa mayit inda hurujihi minad dunya, ketika keluar dari alam dunia masuk ke alam kubur, alam barzakh dalam kondisi bersih karena didoakan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi. Ada dalam hadis yang sangat menarik nih. Hadis dari Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulillah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan, jika saya mengamalkan amalan tersebut niscaya saya masuk surga. Qala ada Nabi, kun muhsinan, jadilah kamu orang yang muhsin ya,
Muhsin artinya orang yang ikhlas atau orang yang memperbaiki amal. Qala, bertanya lagi laki-laki tadi, kaifa alamu anni muhsin, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini muhsin, artinya orang baik. Qala, jawab Rasulullah, sal jironaka, tanyakan kepada tetangga-tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin, kalau mereka tetangga menyaksikan kamu itu orang baik, maka kamu baik berarti. Wa in qalu, ketika lamun mereka kalau mereka mengatakan innaka musiun fa anta musi, kau orang tidak baik, maka kamu memang tidak baik. Luar biasa. Artinya perilaku amalan kita itu gambaran dari masyarakat sekitar, ya, opini masyarakat kita yang secara ikhlas, ya, tapi tidak perlu ditanya, kalau kita baik kan, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Seseorang tidak beriman, dikatakan tidak sempurna imannya kalau tetangganya masih belum aman dari gangguannya. Maka yang kemarin disampaikan, ada rumah ditawarkan kepada orang-orang tidak laku-laku karena orang begitu nengok dekat dengan masjid tidak mau. Ini kan gambaran kesolehan itu memang sulit. Soleh itu adalah orang yang hidupnya itu layak diridhai oleh Allah karena taat kepada ajaran agama, dan layak diridhai oleh manusia karena dia berakhlakul karimah terhadap sesama. Dia harus berpadu. Itu isyarat dari assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, salat, agungkan Allah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini gambaran dari tuntunan sholat sebenarnya. Agungkan Allah dengan tauhid, selamatkan manusia di sekitar kamu, tetangga kamu, ya, dengan kemuliaan akhlak. Maka ini yang sering terjadi tadi. Masjid membuat masyarakat merasa jengkel karena suara keras dari masjid. Saya membacakan satu hadis gambaran di zaman Rasulullah, tidak ada bising-bising gitu, karena orang sholat sangat membutuhkan konsentrasi. Orang sholat tidak semuanya bisa dapat pahala kalau tidak konsentrasi, khusyuk, terutama masalah gangguan dari mata, telinga, termasuk hidung. Bahkan di dalam agama, ketika sahabat makanan malam sudah tersedia, ya, sementara adzan dikumandangkan, itu menurut agama lebih baik makan dulu daripada sholat kalau sudah disiapkan. Kenapa? Nanti sholat bisa ingat makan. Lebih baik makan tapi ingat sholat, bisa terganggu. Maka di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri qala i'takafa Rasulullah, ini sering saya baca ini, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ya. Rasulullah melakukan i'tikaf di dalam masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Lalu Rasulullah mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Quran di dalam masjid. Apa kata Rasulullah? Rasulullah melarang mereka. Fakashafa satrah, lalu Rasulullah membuka tabir. Rasulullah i'tikaf di dalam masjid di dalam kelambu, ya. Ala inna kullakum munajin rabbah, ketahuilah bahwa kalian semua dalam membaca Al-Quran sebenarnya tengah-tengah munajat, konsultasi, ya.
dibacakan kepada Tuhan kalian. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menyakiti orang lain deh. Arti bebasnya, jangan kalian saling mengganggu orang lain. Itu dulu tidak ada pengeras suara, tidak ada toa. Sekarang yang diganggu bukan hanya orang sholat. Orang sholat diganggu, orang tidur diganggu. Karena masjid itu biasanya bukan hanya adzan. Kalau adzan kan hanya sedikit, sebentar. Yang sangat mengganggu tetangga itu adalah murattalnya, baca Quran. Coba kita bayangkan, kalau orang baca dalam sholat saja Nabi sudah tidak memperbolehkan. Sebab di dalam masjid ada orang sholat, ada orang istirahat tidur mungkin. Terganggu. Padahal kata Rasulullah, orang sholat tidak selalu mendapatkan pahala. Kadang-kadang mendapat 10%, 9%, 8% sholatnya itu. Karena sholat tidak nyambung, tidak khusyuk kepada Allah. Tidak khusyuk kepada Allah. Wala yarfa' ba'dukum ala batin fil qira'ah. Jangan kau keraskan suara kalian mengganggu orang lain di dalam membaca Al-Quran. Awwala fis sholat. Coba baca Quran di dalam sholat. Sekeras apa dibandingkan dengan pengeras suara di menara masjid atau di kubah masjid, yang kadang-kadang bisa sampai puluhan bisa sampai tua puluhan dia di corong masjid itu yang dibaca Al-Quran kaset. Ini hadis Abu Dawud 1332 Abu Dawud. Wallahu a'lam.